ora usah mikir macam-macam. Terus saniki nu paham wis macam-macam. Terus dua paham ini menjadi kelompok besar. Yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Quran ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul lewatis, bahwa Allah itu beda dengan Allah. Tapi kalau menurut paham Ahmad bin Hambal yang diikuti Ibnu Taimiyah, kemudian jadi tren ulama Wahabi, itu ditafwid. Ya ditafwid itu misalnya ya dua fawqa aydihim, utai tangannya Allah sandure tangannya wong akeh. Berarti Allah di tangan, ya tapi ra koyo tangan, meskipun terus pokoknya. Karena ayat seperti itu tuh saking banyaknya, saking apa? Banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangannya Allah ora koyo tangan. Mergo tangan itu sudah dibahas. Dari Imam Syafi'i, tangan itu sudah dibahas. Jadi ora kudu tangan yang bentuk fisik sing mbok mangan itu mboten. Misalnya tangan-tangan raja, mana ya kekuasaan raja. Misalnya lempar batu sembunyi tangan, mau tangan bisa disembunyikan ning ndi. Pokoknya wong ora tanggung jawab jenenge lempar batu sembunyi tangan. Mung nek dadi bahasa iku ora ono maknane. Ya, makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu ora perlu ono maknane, pokoke ngono. Pokoke ngono. Wis pokoke ngono. Ya pokoke. Kalau beri beberapa contoh. Kalau ada kasus di Wonokromo, kemudian intelijen di Jakarta tahu, bahasanya kan kasus di Wonokromo di Bantul diketahui oleh Jakarta. Terus kita takut, diketahui nganggo apa? Yang nganggo moto. Masuk Jakarta iso delok. Ya diketahui maknane roh, rohe nganggo apa pokoknya diketahui kok tak kok kudu nganggo. Jadi kadang-kadang wong terlalu banyak khayal, diketahui, tahu itu harus pakai alat itu mata. Kalau jauh berarti enggak tahu yo kasus maknane Quran nganggo ngono ya dan bareng jadi tapi wong apedane wae aja. Apedane kok aja. Dia sudah seperti itu. Nah kalau orang jalan kayak haji dari dawuh pangeran ya ngoten syaratnya haji mlaku maring itu wong numpak mobil ya jenenge mlaku terus kowe apa Jumatan orang kalau ke Jumatan itu dihitung jalannya per jangkah sakmene nah numpak mobil piye itu ora ono jangkaane berarti putrane rodo lu rasa ngono pokoke wong ngger maro masjid ku ono ganjarane senengane kok takok jelimet. Jadi agama itu tidak seperti itu, makanya dari Imam Ghazali wong memahami agama ojo bayangno koyo utek elek pating krenting terus akhirnya agama jadi ruwet. Ini kalau nyontono bolak-balik. Kalau nyontono bolak-balik dan saya sangat banyak belajar kitab fikih dan fatwanya seperti saya ini. Saya kan berkali-kali ngomong, sekarang imam itu di depan. Soft paling baik itu soft awal, baru agak baik soft kedua, kurang baik lagi soft ketiga. Wonten sing usul, kula nu eling pas ini saya masih roe satu ada yang usul Gus, kalau sudah tahu yang baik soft awal, kenapa desain masjid itu memanjang? Harusnya selatan utara yang panjang supaya soft itu awal semua. Selama masjid itu memanjang ke timur pasti ada soft 2 dan 3. Jadi cara dene masjid itu nyelirit ngalor ngidul. Ben kabeh soft itu awal. Bagaimanapun ada soft sani dan saleh, soft 2, 3 itu karena masjidnya didesain memungkinkan ada soft. Coba kalau didesain hanya satu soft memanjang selatan utara, pasti semuanya soft awal. Terus ada urutan dalam itu. Yang paling afdol yang an yaminil imam. Jadi yang kanannya imam lebih afdol ketimbang an yasaril imam. Berarti imamnya kondak pol kidul. Selagi imam di tengah terus tetap ada yang kiri. Ngapain afdol kabeh imamnya dak pol kidul. Biar semuanya an yaminil imam. Semuanya sisi
Berarti imame pojok kidul, masjid selatan utara. Abdul kabeh mergo saf awal kabeh an yaminil imam. Tapi agama maksudnya orang ngono iku. Soalnya tak takoki. Lah nek ngono paling afdal di. Nek wis didesain masjid ngono paling afdal. Sing paling parek yo ngono rubet imam. Agama itu tidak seperti itu. Makanya ketika Nabi halakal mutanatiun, orang yang memperjeli dalam agama itu rusak. Maksudnya dijelok-jelok, no agama itu dijelok-jelok. Itu jadi bulat. Saking khawatir Allah itu gak nempat, terus sampai darah Allah ini dua gak gelap. Ojo darahnya Allah yang langit, kok darahnya Allah di tempat. Padahal sama-sama punya resiko, kayak darahnya Allah di mana-mana, kok cilik darahnya Allah itu banyak. Sama-sama punya resiko. Makanya kita dilatih Tuhan, nyifati Allah rasa bakas nurun-nurunan. Allah yang ngasih rezeki kamu, Allah yang menciptakan langit bumi, Allah sing kholaqo ngene, sing ja'ala ngene, yang seperti itu. Makanya kalau di sana sangi bapak didhawuhi guru-guru ini, nur kena nyifati pangeran kaya apa nyifati date ning Quran, wis ora usah neko-neko. Ini beliau ngeritik faham ilmu kalam itu ilmu sing jelimet bakas pangeran. Akhirnya tambah bulet, tambah lupa. Karena ngedari Allah tempat di atas. Akhirnya mau darahnya Allah di atas. Mereka menghindari kesannya Allah butuh tempat. Akhirnya terus Allah tidak butuh tempat. Allah nggak di tempat. Lah lalu di mana? Ya nggak di mana-mana. Ya di mana-mana. Bingung apa kan? Cilik kan saya ngaji tau kita. Nah melantau kita cilik semua. Ya cuma Allah semaringi nggak langit bumi. Ojo permen, kok permen ini rantai permen saya cilik-cilik. Mereka nak ke langit bumi. Guru TK kan bisa mengekei permen. Tapi nak nyifati Allah sebagai langit bumi. Apa guru TK bisa bikin langit dan bumi? Karena iso. Lah ya mau nak guru TK gerwani kan. Ayo minta sama bu guru terus dikasih permen. Berarti yang ada bu guru apa Allah? Yang ada bu guru. Nyatanya Allah tidak bisa kasih permen. Melani contohnya coba permen. Allah sing gawe langit itu bumi. Nah bu guru TK itu Allah berarti so gawe langit. Jadi rasa bakas Allah. Permen bahaya itu. Ya Allah bahaya. Dileng-eleng itu terus kula suwun sangat mengenalkan diri sendiri itu baik. Ya jadi niru ada di pangeran dan Quran itu mengenalkan datnya Allah sendiri. Itu ada yang mengenalkan secara hakikat, ada yang mengenalkan secara tanasulat. Tanasulat itu apa mengistilahkan dirinya intan suruha yang syukur. Jombe nak gelem nulungi aku Allah kowe tak tulung. Kan aneh wong Allah zat yang tidak butuh kok mengistilahkan dirinya kamu menolong Allah. Mangdalladzi kuriduha kamu ngutangi. Mana tidak apa-apa misalnya mau kiai diutang sidik-sidik ya apa-apa. Penting ojo akeh-akeh, penting ojo ngelangkai asetnya. Nah, asetnya 10 juta ya utangnya. Kira mas pantas sih. 2 juta. Kira 2 juta atau 1 juta 100. Berarti susuk dong. Nggak ada fakir sementing utang itu nggak lebih asetnya. Itu yang jelas boleh. Asal jangan sing percaya oleh Allah, orang sing percaya kan ya rantuk. Kira rasa khawatir, Gus Pak kok ngolehno utang. Lha udah oleh Allah, orang sing percaya tetep ora kasil. Lha ora usah khawatir. Masuk diolehno nek orang sing ora percaya kan terus. Karena tadi kulon bolak-balik ngaji ngeten ben wong rasa suci. Nabi itu begitu antinya sama utang, tapi cara lahir Nabi itu ketika kabundut itu punya tanggungan dengan Yahudi, meskipun dikai jaminan baju napa ya sudah seperti itu. Nabi yang ngendikan syarat imam sing iso maca Fatihah ngene-ngene, tapi itu standar ideal ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa afqahuhum. Imam sing macane Quran paling bener. Nek wis padha Qurane padha bener sing paling alim fikih. Itu Nabi ngendikan dengan standar ideal, tapi Nabi nate ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ke makmum sapa wae sementing imame nglafadzno la ilaha illallah. Jadi ana standar ideal, ana standar sosial. Ya urip nek iso mati ora usah diutang. Tapi kok ora diutang nang malah anak mati. Kathah yang goblok ngoten.
Senin niku ora ana sing tuku beras. Dekne mau utang. Mergo utang tabungane beras. Lah akhire anake dina Senin ra mangan gara-gara bapake wedi. Iki goblok ta zuhud. Sama tak takok, iku goblok apa zuhud? Goblok. Jadi ana zuhud ana goblok. Mana jadi Imam Syafi'i, ana wong kok tasawuf. Iku mulai subuh cek waras, zuhur wis wajat tahu Ahmad. Engko zuhur wis Ahmad, uteke wis kumpro. Sapi sange gedine tasawuf jare. Wong kok tasawuf subuh, iku ora usah ngenteni ngasar. Zuhur wajat tahu Ahmad. Zuhur wis nopo? Kumpro Ahmad. Sange gedine Imam Syafi'i ben tasawuf. Tapi tasawuf sing goblok ya. Wow, misalnya ono wong anti utang. Lho anti utang yo oleh wong, tapi kan terus misalnya anake Senin loro ra diobatno, mok perkarane wedi utang. Niku goblok apa hati-hati? Yo goblok anake loro ora diperiksa mergo wedi. Imam Syafi'i itu mencontohkan sekian. Yo ora usah ngono, urip ora usah ngono. Pokoknya utang itu dihindari pancen masalah, tapi nek suwaye utang mergo ana darurat syar'an. Nah kecuali ini Mustafa pe utang biasanya sarapan pizza ira sarapan utangan, kudu sarapan pizza. Lha iku gendeng jenenge ora utang mau demi hal sing sifatnya sekunder sing gak penting direwani napa? Makanya fatwa saya dalam masjid ya seperti itu. Sekarang tren apa boleh uang zakat diberikan masjid? Kalau jawab menurut Imam Qofal sabilillah itu artinya bisa masjid, bisa ya bisa masjid. Tapi masjid saiki ku lucu. Nak masjid digo sujud to gon sesuci, misalnya alat-alat mandi lah, pokoknya sing digo sesuci. Ini cara kula gak masalah. Kadang masjid itu ning desa sing Jumatan arang-arang menarane wae ngentekno dhuwit 200 juta. Pagere entek 200 juta. Lho kamar mandi sing kira-kira entek 50 juta iku cek nganggo sandal. Tutupe keran wadang coplok. Kalau menurut saya masjid itu satu paket dengan tohara. Mergo syarat saya sholat itu nak sucine sah. Mulane ning gone masjid itu Allah nyifati fihi rijalu yuhibbuna ayyatatoh. Masjid yang baik itu siapa? Masjid yang di dalamnya itu banyak orang-orang sing sesuci. Saya ini paket sesuci itu melibatkan air. Kalau airnya baik, alat sesuci baik, berarti masjid itu baik. Nah, saya kira masjid menarane larang, pagere larang, lampune wis sangka granit apik, sangka macam-macam. Tapi alat sesucine lha iku ora oleh. Jadi enggak bisa masjid sekarang sudah selera kayak pager, kayak batu granit sing dienggo keramik macam-macam. Nah, sing motor yang pokok, tempat sujud sama alat sesuci, tapi kan enggak masalah pakai zakat. Tapi nak sing ora motor yang tidak saya itu masalah. Nah itu kalau ulama tahu bedanya. Zaman saya pikir masjid-masjid saat ini kan dibangun miliaran, sehingga sujud ya sudah seperti. Wes ngono mau jogo jam. Lah masjid dikunci mau demi nglindungi jam. Masjid 2 miliar nglindungi jam sing regane mau 1 juta. Berarti dikunci demi nglindungi apa? Jam. Mengenai dalam masjid pelindung jam, mereka ya masjid buka wae, paling gak nonggon sholat. Dan cara kula haram masjid dikunci, sing sampai wong ra iso sholat. Piye-piye wukifa li sholat, masjid itu diwakafkan untuk. Jadi kalau ruang dalam itu dikunci, tetap gerbang itu harus dibuka supaya dengan orang sholat itu bisa, neng terase atau pokoknya. Minimal ada kamar mandi 1 yang dibuka karena masjid itu diwakafkan untuk, kecuali sudah kasus real banyak preman, banyak lonte misalnya tidur di situ, beraktivitas maksiat di situ. Kalau real sarannya bukan tuhmat, real itu baru boleh. Kalau nanti ngalami ada orang lapor bahwa masjid yang di perjalanan karena sepi dipakai pacaran macam. Kalau real sarannya tidak tuhmat itu boleh. Tapi kalau dia tidak boleh wakaf wong tiga sholat, bareng orang mau nggak balik lu ngomong mandek ngono masjid mandek wes sholat, boleh kunci nangkat, boleh balik. Iki panitia ini bisa ngaji tau ora? Semua wakaf bisa ngaji kan? Karena sentuhan sekapi sholat wali tahu lama gede kan rugi tenan, kayak studi sholat itu lama, gara-gara kok dikunci.
takok ya rasane nak dibuka niku Gus, jame icap. Oh, dados masjid teng mriki digawe kangge nglindungi jam niku. Ya, dikunci demi nglindungi. Jam ini kan paling. Nah, cara kula setengah-tengah ngoten nggih. Ya oke lah yang di tengah itu situ kunci tidak apa-apa, tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai nomor sholat. Piye-piye itu diwakafkan untuk nomor sholat. Memang banyak kasus ya, misalnya orang nakal di situ, untuk daerah pulau mau kata pengurus masjid cerita pulau, kata Gusti yang badhe ngising kebelet teng omah, niku mara masjid badhe ngising, perkara ini WC ini bukaan. Ning omah ra duwe napa? Bar ngising ya mulai. Bar sik kula kira ati disomasi. Kulon pengurus masjid lho gak jari. Saat aku lha sing ngono iku pira sak desa? Sekawan, Gus. Lah sing mara masjid sampai salat 80. Lah yo 80 kok kalah mbek wong 4. Perkarane walian bareng dikunci walian sing ape jamaah. Kudu bisa mlayu mulai perkarane masjid dikunci. Lho kalau kiai tenan, jadi sering wonten yang lapor macam-macam. Ya saya dengar betul, syarat kiai harus mau mendengar. Bodoh-bodoh nyata. Cara boleh jadi panitia milih. Ya milih dibuka ya, yang 80 kok. Jadi parah-parah. Nah kalau seperti itu harus kita mikir maslahat dan madhar. Ya maslahat dan madhar. Di dua balen malih. Jika bangun dengan uang zakat dan nggak ada pilihan zakat itu kalau bisa memang jangan dikasihkan masjid karena pendapat sabilillah khair itu minoritas sekali dalam fikih. Tapi kalau masjid itu dengan makna tempat sujud atau tempat sesuci yang mendesak untuk kepentingan sholat, kulaulah longgar. Ya, saya ulang lagi, yang mendesak untuk kepentingan sholat. Nah, pagar, menara, keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah masjid. Karena kalau suwon sing ngaji kulo misalnya bangun masjid nomor 1 alat sesuci itu kudu ideal. Idealnya gini loh, bayangno sing ra roh sesuci lan dadi suci. Kayak ulama-ulama dulu tuh, orang kalau mau ke masjid pasti ngelangkai air yang lebih dari 2 kolah. Paribasane caci lek sing ra roh najis wae gelem ra gelem sikile ijik mergo ngliwati. Kalau sekarang itu udah usum ya karena orang sekarang engkek kesehatan itu udah steril wis ono krane lho. Wong saiki ya engkek era karuan. Ono steril lho macam-macam. Wah mari kuman kok Mas. Tapi itu penting. Piye-piye sifatnya masjid itu fihi rijalu yuhibbuna napa ayat atau haru. Masjid yang baik itu diisi oleh para penghuni yang seneng napa sesuci. Tentu sesuci itu alat utamanya napa air. Jadi ini kalau fatwa tenan. Kalau seperti itu gak apa-apa. Tapi sekarang masjid kan gagah-gagah. Wagere uang mewah-mewah tulisannya gawedi gede lampune mewah tapi ra ono sing ngisen. Gagah era karuan. Nah itu yang maksud itu yang kata Nabi alamat kiamat itu sebenarnya umatku naik berlomba-lomba bangun nopo. Tapi kalau bangun yang tempat sujudnya, tempat toharohnya itu bagus. Ya mergo fihi rijalun yuhibbuna nopo ayat atau